Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam Mas Izudin, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak Hendri. Walah syukurlah kalau begitu. Oh iya, Om Suprapto itu ternyata kakaknya Mas Izudin sendiri ya? Oh gimana kabarnya sekarang, sehat? Soalnya udah lama nggak ketemu sama beliau juga sih. Betul sekali Pak Hendri, kabarnya baik. Kemarin beliau juga menitipkan salam untuk Pak Hendri. Terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Hendri karena telah memberikan waktunya untuk saya berkonsultasi. Nanti aja. Jadi begini Mas Izudin, cyber counseling yang akan kita lakukan ke depan memiliki beberapa asas yang sekiranya perlu Mas Izudin ketahui. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini yakni segala informasi yang berkaitan dengan Mas Izudin akan saya tutup rapat-rapat dan tidak akan saya sebarkan kepada siapapun. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Silakan penjelasan yang akan Mas Izudin ungkapkan dilakukan secara terbuka, dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak boleh mengada-ada demi kepentingan seseorang. Baik Pak Hendri, bisa dimengerti. Baik, bisa dimulai sekarang. Baik Pak Hendri. Tampaknya Mas Izudin sendiri mengalami gelisah ya. Ada apa ya Mas ya? Iya betul, saya sedang merasakan kesulitan beradaptasi dengan kuliah online. Mungkin bisa Mas Izudin jelaskan kesulitan beradaptasi seperti apa yang Mas Izudin maksudkan? Untuk kesulitan beradaptasi yang saya alami itu cenderung kepada kebiasaan yang sebelumnya secara offline itu tepat waktu atau sudah pastilah jadwal seperti itu dan ada dosen di situ, kita datang lalu duduk ada teman-teman. Kalau TK online seperti ini ya karena memang ada perubahan yang drastis ya, jadi untuk di awal pastilah ada kegagapan terhadap menyikapi hal tersebut. Jadi awalnya persoalan-persoalan itu muncul berupa seperti ya terlambat masuk, terlambat absen, atau tugasnya lupa gitu kan. Karena ya banyak ketika di rumah kan otomatis ya suasana di rumah, jadi tugas akhirnya beberapa sih ada yang terbengkalai kayak gitu. Untuk ketika mengerjakan tugas pun itu ada keterbatasan berdiskusi dengan teman, berdiskusi dengan dosen. Ya walaupun bisa kita berdiskusi dengan via chat gitu ya, via pesan, itu untuk dosen, ada satu dosen ada banyak mahasiswa, ya otomatis kan harus menunggu kita balasan dari
dari dosen itu, karena kan pasti juga banyak yang berdiskusi dengan dosen itu. Ketika dengan temen ya tetap saja tidak bisa langsung, ya nanti entah temen belum buka HP, belum online seperti itu. Jadi tetap saja untuk pengerjaan tugas untuk via saat ini itu memang yang saya rasakan seperti itu. Jadi ada agak kesulitan ya beradaptasi di hal itu. Nah, kalau yang lain-lain itu ada seperti hal-hal ya faktor sinyal tadi, sinyal ketika di luar gitu ya, di luar wah ada kabar, kita ada tugas ya kita kerjakan bisa kan karena via HP ya. Cuman karena di luar terkadang kan ya kan HP kan ada baterainya kan tetap bisa habis ya. Kalau udah habis ya kerepotan, harus pulang kalau nggak bawa charger. Kalau bawa charger ya harus nyari colokan listrik seperti itu. Nampaknya yang Anda katakan itu benar bahwa beradaptasi merupakan sebuah perilaku yang tidak mudah untuk dilakukan karena kita harus beralih dari suatu kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Apa pendapat Mas Izrin sendiri mengenai kuliah online? Pendapat saya mengenai kuliah online itu cukup tepat mengingat kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Akan tetapi ada beberapa hal yang itu menghambat, dikarenakan dengan kuliah sistem online materi-materi tidak semuanya dapat ditangkap dengan sempurna atau dengan mudah, karena ada beberapa materi yang contohnya materi-materi berat semisal perhitungan yang sifatnya ke praktek atau yang perlu diskusi secara langsung, itu agak sulit untuk dipahami. Karena materi-materi seperti itu ya lebih bagus ya memang lebih baik bertatap muka secara langsung, berdiskusi langsung dan sebagainya. Jadi menurut saya di dalam kuliah online ini ada beberapa hal yang cukup bisa kita tangani atau kita pahami atau kita gunakan secara baik, tetapi ada beberapa hal yang saya sebutkan tadi menjadi penghambat dalam kita menjalankan kuliah online. Jadi seperti itu Pak Hendri. Dari pernyataan Mas Izudin tadi saya bisa menangkap bahwa menurut Mas Izudin kuliah online itu merupakan sebuah kegiatan kuliah yang kurang efektif gitu ya. Nah, jadi apakah kuliah offline sudah menjamin kegiatan kuliah bisa efektif? Ya kuliah online ya seperti itu yang saya sampaikan tadi. Tetapi ya bukan berarti di kuliah offline lalu menyelesaikan seluruh masalah juga. Karena ya kuliah offline itu ya itu kan tetap kembali ke mahasiswanya juga. Tapi kalau untuk saya sih lebih enjoy ketika kuliah offline karena kan lebih bisa berdiskusi langsung, lebih mudah memahami. Ya ketika tidak ada yang paham atau saya kurang paham kan bisa langsung ketemu dosennya, tanyain, langsung dijawab, berdiskusi, ya lebih mudah paham lah ketimbang kuliah online seperti ini. Jadi seperti itu. Apa yang Mas Izudin rasakan jika semester depan masih diadakan kuliah online? Ya kalau untuk kebijakan kuliah online diperpanjang, ya kalau karena kondisi ya itu kan ada sebab, ya itu kalau ada sebab dan memang tidak bisa dihindarkan ya tetap kita ikutin itu. Karena kan kalau misalkan aja kita bersikukuh harus offline tapi ternyata kondisi lingkungan tidak mendukung, ya kan malah terjadi hal yang tidak diinginkan, juga repot ya itu. Cuman ya dari situ tadi kan di kuliah online itu ada beberapa hal yang menjadi penghambat, apalagi ketika kita fokus untuk belajar mempertahankan nilai itu menjadi ya lebih sulit lah. Karena kuliah online itu kan ada banyak distorsi gitu ya, distorsi kayak sinyal ya itu sih tergantung daerah. Cuman kalau untuk di daerah di pedesaan itu cenderung sinyal itu ya lebih sulit lah ketimbang kita di kota ya gitu ya. Entah nanti apa keterlambatan mengerjakan tugas karena ada kegiatan hal lain di rumah, atau ketunda-tunda karena suasana di rumah,
Jadi untuk mempertahankan nilai atau untuk mengajar kita mencari nilai lebih tinggi itu ada penghambat-penghambat seperti itu. Cuman kalau memang terpaksanya harus diundur untuk kuliah online melihat situasi karena penyebab adanya virus itu, ya itu tidak masalah sih, nanti kita sebagai mahasiswa tetap bisa menyesuaikan, tapi dari pihak kampus pun juga menyesuaikan ya, sembari jalan nanti kan bisa menyesuaikan apa sih yang paling tepat, menggunakan aplikasi yang mana, misalnya aplikasi yang sinyal tidak stabil pun tetap bisa gitu, seperti itu. Atau nanti kalau untuk saat ini kan ada fasilitas dari kampus kayak pemberian paket dan sebagainya, itu cukup bagus, dan itu bagus sekali karena ya membantulah untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan kuliah online itu kayak gitu. Memang IPK semester Anda sebelumnya berapa? Alhamdulillah Pak, 3,8. Bagus juga itu, pertahankan ya. Soalnya dulu sewaktu saya kuliah untuk mendapatkan IP sebesar 3,8 bukan perjuangan yang mudah, harus berdarah-darah dulu istilahnya gitu loh. Nah, jadi kan dari pemaparan yang telah Mas Gozi jelaskan kepada saya tadi, bahwa masalah yang timbul pada diri Mas Gozi merupakan masalah-masalah yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan baru yang sekiranya belum Mas Izudin lakukan sebelumnya. Nah, jadi kuliah offline ataupun online sebenarnya itu sama saja. Kewajiban Mas Izudin sebagai mahasiswa itu adalah belajar. Ketika mahasiswa belajar dari rumah dan tidak keluyuran atau tidak bergaul dengan orang lain dulu, menerapkan PSBB dengan baik dan benar, bukankah ketika Mas Izudin memiliki kesempatan untuk belajar dari rumah justru lebih enjoy dan lebih tenang, bukan kan? Soalnya ketika Mas Izudin belajar dari rumah itu bisa dipantau langsung oleh orang tuanya Mas Izudin sendiri. Nah, oleh karenanya ketika para dokter, kemudian para perawat dan tenaga medis lainnya berjuang di lapangan, berjuang di luar, nah Mas Izudin selaku mahasiswa juga harus berjuang dari rumah, yang mana kewajiban Mas Izudin sebagai mahasiswa adalah untuk belajar. Karena ketika Mas Izudin menerapkan PSBB dengan baik dan benar, maka otomatis akan meminimalisir terjangkitnya penambahan virus corona. Ya betul sekali Pak, semua itu ya sebetulnya persoalannya itu kan ada kembali pada diri saya sendiri kan. Makanya saya menghubungi Bapak ingin menyampaikan ya sedikit keluh kesah itu kan, supaya saya ya bisa berbagi cerita gitu kan. Akhirnya kan ketika sudah seperti ini, sudah disampaikan dengan yang ahli itu kan lebih plong ya, akhirnya lega gitu, udah menyampaikan dan mendapatkan feedback atau nasihat balik yang itu akhirnya menyadarkan saya bahwasanya itu dari saya sendiri yang bisa mengembalikan itu atau memanfaatkan itulah. Jadi walaupun itu akhirnya awalnya kan keluhan saya karena itu dari saya sendiri, otomatis kan saya sendiri yang akhirnya bisa merubah itu semua. Dan itu terima kasih dari Bapak karena sudah mau mendengarkan saya dan memberikan nasihat kepada saya seperti itu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu ya Mas Izudin ya, yang semangat, oke? Iya Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan segalanya. Kiranya apabila sudah cukup, Mas Izudin lain waktu bisa menghubungi saya apabila ada permasalahan yang sekiranya bisa saya bantu, maka silakan langsung hubungi saya, bisa lewat chat atau video call. Insya Allah akan saya jawab dan terima dengan baik. Baik Pak Endri.